Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Julistia Putri Fadid dari UPJJ Salut Pitaloka, Kota Surabaya. Nah, di sini saya akan membuat video tentang dua hal, yaitu keterampilan dalam membuka dan menutup pembelajaran, kedua keterampilan dalam mengolah kelas. Oke, simak video berikut ini. Selamat pagi anak-anakku, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, oke. Kok pada lemes semua sih? Belum sarapan ya? Oke, coba ulangi lagi ya, yang Bu Yulis bilang ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, oke. Coba ulangi ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, oke. Nah, sudah semangat semua ya sebelum memulai pembelajaran? Biar tambah semangat lagi kalian nih, Bu Yulis biasanya melakukan apa? Ice breaking, Bu. Oke, ice breaking ya. Coba ikutin Bu Yulis ya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku buat berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sahira. Rabbi zidani ilman warzuqani fahmal birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah ilmu pada pembelajaran hari ini. Amin. Oke. Udah semangat ya? Oke, nih saya mau menanyakan sesuatu. Siapa yang tahu pekerjaan orang tua kalian di rumah? Coba tunjukkan, coba. Siapa ya? Oke, saya tunjukkan dulu ya. Saya absen dulu ya, nama persatu ya. Namanya Ahmad Maulana. Siapa? Udah hadir hari ini? Ahmad Fauzan. Oke, sudah di absen ya sama Bu Yulis hari ini ya. Sudah saya absensi. Oke, pada semangat semua ya hari ini ya. Pada masuk semua ya, nggak ada yang sakit ya. Oke. Nah, di sini sebelum Bu Yulis mempunyai gambar nih, Bu Yulis yang sudah menggambar gambar ini, Bu Yulis akan menanyakan ke kalian, pekerjaan orang tua kalian di rumah apa aja? Coba siapa yang tahu? Angkat tangan. Oke, saya Bu. Oke, pekerjaan ke orang tua saya itu menjadi guru, Bu. Oke. Ada lagi pekerjaan orang tua kakaknya, pekerjaan orang tua adiknya ini apa? Oh iya, Bu. Saya kerjanya ini, orang tua saya itu ada jadi ibu rumah tangga. Oke, good job. Pinter. Ada juga yang jadi pak sopir. Oke. Nah, kalau di sini Bu Yulis ini apa? Pekerjaan yang Bu Yulis ini apa di depan ini? Menjadi apa ini Bu Yulis? Bu guru. Oke, good job. Pintar sekali. Untuk jawabannya siapa ini? Untuk jawabannya Nurmela. Oke, good job. Saya kasih 100 ya buat Nurmela, sudah berani menjawab. Nah, di sini Bu Yulis akan menunjukkan materi di tema 4, yaitu pekerjaan seseorang, yaitu ada 2, ada pekerjaan barang dan ada pekerjaan jasa. Nah,
Apa tadi saya jelaskan ada dua ya, pekerjaan barang sama pekerjaan jasa. Nah, di sini itu menyakup dua-duanya, ada di pekerjaan barang sama pekerjaan jasa. Nah, untuk pekerjaan barang itu yang menghasilkan barang, seperti nelayan, itu menghasilkan apa? Mencari ikan. Mencari ikan di mana? Di laut, Bu. Oke, good job. Nah, untuk yang menghasilkan barang itu ada lagi apa? Petani kebun apa? Petani kebun teh. Nah, petani kebun teh itu menghasilkan barang yang berupa teh. Nah, apalagi kan banyak ya. Ada juga nih di dalam gambar, coba liatin yang menghasilkan barang apa aja. Ini contohnya tadi nelayan ya, ada nelayan, ada apa lagi ya, ada tukang pelukis nih, ada tukang lukis di sini, ada tukang masak, cooking, apalagi kan banyak ya. Coba sebutin. Ini peternak menghasilkan peternak ikan, ada juga peternak ayam yang menghasilkan ayam. Oke, apalagi di sini ada juga yang menghasilkan jasa apa aja. Nah, ada yang banget bertanya nggak? Apa Bu pekerjaan jasa? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Yang menghasilkan jasa itu yang tidak berupa barang tapi mengeluarkan jasa tanpa imbalan juga ada. Seperti apa yang ada di depan ini? Nah, seperti Bu Yulis itu kan, itu yang tidak menghasilkan barang tapi berupa jasa, kayak ini apalagi ya, dan menghasilkan menghasilkan jasa dan juga tenaga. Contohnya dokter itu merawat pasien sampai sembuh, itu menghasilkan jasa. Habis itu guru itu mendidik anak bangsa menjadi cerdas. Habis itu apalagi pilot juga menghasilkan jasa mengantarkan. Contohnya nih pilot tadi juga kan, tadi lanjutkan ya, pilot itu Pak Pilot atau Bu Pilot itu kan biasanya pekerjaannya itu mengantarkan penumpang sampai ke tujuan, itu menghasilkan jasa. Apalagi di sini yang menghasilkan jasa. Ini ada gambar apa lagi Bu dosen? Nih menghasilkan jasa, apalagi ada lagi nih. Nih Bu Pak dokter tadi sudah saya bilangin, apalagi ya di sini ya. Perawat juga merekap hasil pasien, juga merawat pasien juga, dan ini menghasilkan jasa juga. Oke, udah jelas dari gambar tersebut? Ada yang perlu ditanyakan? Nih juga Bu Yulis juga ada nih contoh yang menghasilkan pekerjaan di bidang barang nih. Nah, ini yang menghasilkan pekerjaan di bidang barang. Ini ada apa aja? Coba sebutkan. Siapa yang berani untuk menyebutkan di depan? Saya, Bu. Oke, yang menghasilkan barang itu apa? Pembuat batu bata. Nih, ada lagi nelayan, Bu. Oke, yang menghasilkan ikan. Nah, ini tukang kayu yang menghasilkan pengrajin seperti lemari. Apalagi di sini ada juga Bu, ini tukang jahit yang menghasilkan baju. Nah, yang kita pakai ini itu kayak buat apa, baju sekolah kita rapi, baju sekolah kita dijahit, itu pekerjaannya siapa? Penjahit. Oke, pintar, penjahit. Nah, ini pengrajin wayang yang menghasilkan ini menghibur penonton juga. Ini yang pengrajin wayang menghibur. Nah, ini petani. Nah, petani ini yang menghasilkan beras, nasi. Yang nasi kita makan itu upah payah dari petani. Makanya nih, kalau seumpama ini ada yang makan gak habis, nggak kasihan nasinya. Nasinya kan bakal nangis nanti kalau nasinya nggak habis, ya kan? Nah, kita harus tahu, kita harus bersyukur.
Apa yang Allah kasih itu seperti beras, jangan dibuang-buang, jangan disia-siakan. Kita bersyukur masih ada yang di bawah kita yang lebih susah. Nah, itu kita nggak boleh mengeluh, tetap harus bersyukur. Nah, di sini sudah ada yang paham belum? Kalau sudah ada yang paham nih, Bu Yulis akan mengasih tugas buat kalian membuat kelompok. Kelompoknya itu akan terdiri dari 2 kelompok ya. Jadi satu kelompok terdiri dari 2 kelompok. Maaf. Satu kelompok terdiri dari 2 anak dan nanti ditulis, saya kasih waktu sampai jam 9 harus selesai. Nah, nanti 2 kelompok ini akan bercerita tentang apa, menulis tentang apa. Nah, ini ada 2 tugas, cita-cita sama pekerjaan orang tua kalian, diceritakan ke depan kelas. Kenapa Bu Yulis memberikan tugas seperti itu? Biar satu, kalian percaya diri kalau orang tua kalian itu bekerja keras, tetap bersyukur, dan juga menghargai upah payah orang tua kalian. Nah, saya bangga mempunyai orang tua yang bekerja keras gini. Nah, juga Bu Yulis melatih kalian buat bersyukur. Nah, itu yang Bu Yulis telarkan. Dan juga gini, sesama teman juga nggak boleh bertengkar ya. Kenapa harus 2 itu? Karena Bu Yulis akan biar kalian itu tetap rukun, biar saling bercerita, biar nggak pemalu, juga menghargai, menolong. Itu juga kan termasuk toleransi. Nah, di sini ada yang perlu dipahami nggak? Ada yang susah atau yang sulit? Oke. Itu kenapa kita harus kenapa kalian disuruh untuk menceritakan di depan kelas? Karena satu, itu termasuk sikap dari toleransi. Toleransi ya, satu, menghargai teman yang bercerita di depan kelas. Nah, itu wajib. Kita harus menghargai, menunjukkan kasih sayang kepada teman. Juga kalau ada teman yang kesusahan dalam bercerita, kita saling menolong, juga menolong. Habis itu apalagi kan banyak kan sikap toleransi itu kan ada 4: menghargai, menolong, kasih sayang, juga empati. Nah, itu sifat toleransi. Oke? Udah paham penjelasan Bu Yulis hari ini? Ada yang perlu ditanyakan? Oke, teman-teman, coba nanti saya akan menutup pembelajaran hari ini ya. Kalau ada salah kata atau perbuatan yang tidak enak di dalam hati anak-anakku, mohon maaf ya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Siang hari makan kuaci, makan bareng di dekat taman. Wahai muridku yang berprestasi, semangatmu akan jadi contoh teman. Oke, see you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.